Halo sobat anime, balik lagi nih. Halo, halo. Waduh. Ya udah deh. Karena video pertamanya dapat respon yang lumayan oke lah. Jadi yaudah yuk lanjutkan aja dulu ini sampai habis. Walaupun ya Bang Jack tahu nih di chapter ke-50 ke atas itu banyak yang pemahamannya harus ya super duper ekstra lah. Biar lebih ngerti alurnya karena memang agak menyebalkan. Wah, mereview sedikit dari part sebelumnya setelah Feng Hao merasakan ayahnya dan juga dirinya direndahkan oleh Master Biru yang memang cukup duhai. Di sini Feng Hao dia merasa kalau ia harus balas dendam dengan cara menantang Master Biru itu 3 tahun lagi untuk bertarung kembali. Namun jelas hal itu sulit bagi Feng Hao untuk dapat melakukannya. Mengingat ya, dirinya saja tidak dapat berkultivasi. Namun, ya beruntung Feng Hao. Dirinya memiliki kunti bogel yang ada bersama dirinya yang siap membantunya untuk berkembang dengan pesat. Apa ini? Hei, melihat kunti bogel muncul membuat Feng Hao dia merasa kalau ini sepertinya dirinya hanya sedang berhalusinasi. Waduh. Sepertinya aku terlalu banyak tekanan akhir-akhir ini. Lebih baik ya aku kembali beristirahat saja, ujar dari Feng Hao. Namun, Feng Hao dia juga menemukan sebuah catatan skill seni bela diri tingkat Xuan. Itu adalah metode latihan tingkat Xuan kelas terendah. Di seluruh kota Yuan, teknik tertinggi hanya ada di tingkatan Huang. Kenapa ada metode latihan tingkat Xuan di tempat ini? Ujar dari Feng Hao yang shock. Namun untuk kunti bogel ini dia berujar, apakah ada yang melihat buku skillku yang terjatuh ya? Di mana ya? Dan itu juga membuat Feng Hao dirinya ingin merebutnya. Namun ya ini dia, ujar dari kunti bogel sembari menariknya kembali. Dan melihat Feng Hao yang tersungkur membuatnya berujar, kenapa kau berbaring di bawah sana? Apa kau sedang mau makan tanah? Ujar dari kunti bogel setelah ia mencoba mempermainkan Feng Hao. Apakah kau yang memiliki buku berharga itu? Ujar dari Feng Hao. Iya, aku biasa menggunakan ini sebagai untuk alas minum teh lah, ujar dari kunti bogel kecil ini. Dan jelas mendengar hal itu membuat Feng Hao dia shock. Karena dirinya tahu di benua Tianwu ini ada 3 jenis skill metode pelatihan, yaitu penempat tubuh, energi marsial, dan juga kemampuan bela diri. Metode pelatihan digunakan oleh semua seniman bela diri untuk dapat menempa tubuh mereka. Dan untuk metode energi marsial dianggap sebagai teknik rahasia yang digunakan untuk mengendalikan energi ki. Dan yang terakhir adalah kemampuan bela diri. Kemampuan untuk berlatih kekuatan yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang berlipat-lipat ganda. Dan 3 teknik itu dibagi juga menjadi 5 tingkatan, yaitu Tian, Di, Xuan, Huang, dan juga Wu. Dan setiap tingkatan juga dibagi lagi menjadi 3 kelas, yaitu tinggi, menengah, dan juga rendah. Nah, diingat-ingat nih, nanti ini sering-sering dibaca nih, sering-sering dikata-katain nanti, bang tingkatannya apa? Ingat-ingat aja ini di part kedua. Waduh. Dan untuk keluarga Feng, kami hanya memiliki pelatihan penempat tubuh tingkat Wu, tingkat yang paling rendah. Dan untuk energi marsial, kami hanya memiliki tingkat Huang kelas rendah. Dan untuk seni bela diri yang tertinggi yang ada di keluarga Feng, hanya ada di tingkatan Huang tingkat atas. Dan jelas melihat kunti bogel yang memiliki banyak sekali skill rahasia tingkat Xuan, jelas hal itu membuat Feng Hao harus berlutut dan juga memohon, Master, tolong jadikan aku muridmu. Aku pasti akan melakukan yang terbaik di masa depan. Dan juga Master, siapa kau sebenarnya? Ujar dari Feng Hao. Yang membuat kunti bogel ini ia senang. Aku punya murid. Di mana dirinya dia juga berujar, sekarang kau tidak perlu tahu siapa aku. Identitasku yang sekarang ini hanyalah sebagai gurumu, dan kau hanya perlu berlatih teknik aliran keputusasaan. Dan aku yakin kau pasti bisa memenuhi sumpahmu 3 tahun lagi.
Mendengar hal itu di sini Feng Hao dia berujar, Master, lantas bagaimana cara aku berkultivasi teknik aliran keputusasaan? Ya, pertama-tama kau harus meningkatkan kekuatan fisikmu dulu. Karena jika tidak, ketika kau berlatih kekuatan dan juga virtual martialmu aktif, kau akan meledak dan juga boom, pasti. Baiklah, aku mengerti Master, sambut dari Feng Hao. Maka dari itu, beberapa hari kemudian, Feng Hao kini dirinya fokus berlatih dasar teknik seni bela diri yang telah diajarkan oleh Kunti Bogel ini. Hei, melihat sampah dari keluarga Feng yang berlatih teknik dasar pernapasan membuat mereka, bocah-bocah dari keluarga Feng yang lainnya mereka berujar, "Cih, lihatlah, dia sedang berpura-pura lagi berjuang." Namun, mereka menganggap remeh Feng Hao dan menganggap kalau sampah tetaplah seonggok sampah. Hingga Feng Hao dia meledakkan dirinya dan itu jelas membuat mereka syok yang melihatnya. Melihat sampah keluarga Feng kini melakukan sebuah penerobosan. Tidak, aku tidak menduga aku benar-benar dapat menerobos ke tingkatan 3 dengan sangat cepat. Master kecil, dia benar-benar tidak membodohiku, ujar dari Feng Hao. Dan ternyata penerobosan yang dilakukan oleh Feng Hao telah ternotis oleh seorang Pak Tua ini. Dan benar saja, kini beberapa saat kemudian Pak Tua ini dia melaporkan ketemuannya ini kepada Tetua Agung keluarga Feng, di mana dirinya berujar, Tetua Agung Feng Hao tiba-tiba saja dia melakukan penerobosan saat latihan pagi. Dan ya, yang menotis mereka adalah metode latihan Feng Hao yang berbeda dengan apa yang diajarkan oleh keluarga Feng. Dan itu membuat bapaknya Feng Chen dia shock. Apa? Metode yang berbeda? Karena sejatinya ini terlihat seperti metode latihan tingkat Huang kelas atas, ujar dari salah seorang pria tua yang membuat bapaknya Feng Hao dia benar-benar shock. Kok iso? Dan itu jelas membuat Tetua Agung dia bingung. Keluarga Feng hanya memiliki satu metode latihan tingkat Huang kelas atas. Dan itu juga hanyalah sebuah metode latihan kemampuan bela diri. Maka dari itu, ya ayo kita lihat, ujar Pak Tua Tetua Agung. Dan mendengar itu semua membuat bapaknya Feng Chen dia curiga, apakah putranya ini Feng Hao kau melakukan kau menemukan seorang master? Sedangkan di sisi lain saat ini Feng Hao dia berlatih dengan sangat keras walaupun dia telah naik ke tingkatan 3. Karena di sini Feng Hao dia tahu kalau ini semua betul cukup. Dan untuk mereka, bocah-bocah dari generasi muda keluarga Feng, mereka semua shock dengan apa yang telah terjadi dengan Feng Hao dan menganggap kalau ini semua pasti hanyalah sebuah kebetulan saja. Sedangkan untuk Tetua Agung dia tahu ini kemungkinan ini adalah pelatihan tingkat Xuan. Dan sepertinya setelah penggantian Patriark ada seorang master kuat yang membantu Feng Hao. Dan itu juga membuat Tetua Agung dia memberikan sebuah perintah semuanya. Jangan sampai berita ini menyebar ke publik. Sedangkan untuk Feng Hao saat ini dirinya sedang berada di tempat berlatih dan ia juga memanggil di mana masternya berada. Master, cepatlah keluar. Ya, ada apa? Kau mengganggu tidur mastermu saja, sambut gadis kecil ini. Waduh, master kecil. Di sini Feng Hao dia juga berujar, Master, meskipun metode latihan yang kau berikan itu sangat hebat, tapi aku tidak bisa berlatih dalam waktu yang lama. Karena saat aku kelelahan, aku hanya dapat beristirahat dan melanjutkan kembali setelah aku pulih. Ini benar-benar membuang-buang waktu saja. Ya aku ngerti, tapi ya siapa suruh kau punya tubuh yang buruk. Ketahanan tubuhmu itu sungguh terbatas. Ya Master, aku tahu itu, tapi pasti ada jalan kan? Yap. Oi bocah, apakah kau pernah mendengar tentang seorang alkemis? Alkemis? Aku pernah mendengar rumornya, tapi kurasa di kota ini tidak ada yang seperti itu. Karena memang sejatinya di benua Tianlu terdapat job lain selain dari seniman bela diri, yaitu seorang alkemis dan juga seorang master racun.
Karena sejatinya seorang alkemis adalah job yang paling mulia karena dapat mengobati seseorang. Karena memang tidak peduli sekuat apapun seorang pejuang seni bela diri, mereka pasti pernah sakit dan juga terluka. Jadi jika tidak ada seorang alkemis, maka sekuat apapun pejuang itu jelas orang itu pasti akan terjatuh juga. Dan untuk seorang alkemis harus memiliki farmakope atau ya resep dari obat-obatan. Dan dia juga harus mengkonsumsi eliksir. Namun jika memang seseorang memiliki farmakope atau resep itu yang ada di dalam tubuhnya, maka orang itu dapat menciptakan eliksir untuk tubuhnya sendiri. Dan dengan begitu ya seseorang baru dapat dikatakan sebagai seorang alkemis. Dan untuk menjadi seorang alkemis juga membutuhkan biaya yang sangat amat mengerikan. Dan hanya keluarga-keluarga besar aja yang ada di kota utama yang dapat menjadi seorang alkemis karena memang butuh modal yang sangat banyak. Selain itu juga seorang alkemis farmakope juga hanya dapat dianggap sebagai harta karun karena memang pada umumnya teknik itu hanya didapatkan secara turun-menurun. Selain itu juga seorang alkemis juga dinilai dari tingkatannya melalui farmakope miliknya atau resep yang dimilikinya. Sedangkan untuk master racun, ya mereka sama aja, cuman ya mereka kebalikannya aja dari seorang alkemis. Dan karena tahu Feng Hao dia tidak memiliki basic dari farmakop atau tidak memiliki ilmu resep, farmakop nih Bang Jack ganti jadi resep aja ya. Memang karena artinya tuh resep. Kebetulan cewek Bang Jack juga seorang alkemis, waduh. Apoteker, waduh. Oke, balik lagi nih. Ya, karena tahu si Feng Hao tidak memiliki farmakop. Farmakop lagi. Resep. Di sini Kunti Bogel dia pun memberikannya kepada Feng Hao dengan santainya. Nih, karena ya aku juga tidak ada gunanya juga sih untukku. Jadi ya aku akan memberikan defense resep ini kepada dirimu. Ujar dari Kunti Bogel ini sembari melemparnya kepada Feng Hao. Jelas mendapatkan harta karun membuat Feng Hao dia sangat bahagia. Namun di sini Feng Hao, Doi juga nggak tahu cara menggunakannya karena ketika dibuka lah ternyata tidak ada apa-apa di dalamnya. Master, apakah ini benar-benar kosong? Hei, melihat Feng Hao yang nggak tahu cara menggunakannya, membuat master kecil dia berujar, "Cih, dasar bocah dungu. Hanya seorang yang memiliki tubuh virtual martial saja yang dapat membacanya. Dan sekarang kau juga harus meneteskan cairan merahmu di tengah-tengah gulungan itu dan barulah kau dapat melihat isinya." Maka dari itu di sini Feng Hao dia mulai meneteskan setetes cairan merah yang ada di dalam tubuhnya ke atas gulungan itu yang membuat kini bercahaya. Bersama itu juga Feng Hao dia melihat ada ukiran-ukiran runes, tulisan-tulisan aneh yang ada di dalam kepalanya dan jelas itu sangat amat luar biasa. Wow, ini luar biasa. Resep-resep ini semuanya ada di dalam kepalaku. Dan aku juga bisa melihatnya, ini benar-benar luar biasa. Ujar dari Feng Hao yang membuat master kecil dia berujar, ya. Jangan tunjukkan pengetahuan rendahmu itulah. Ujar dari master kecil. Di sini Feng Hao yang ingin mempelajari tentang alkimia, dia meminta agar master kecil mau memberikannya beberapa eliksir. Namun no. Eliksir itu adalah cemilanku, ujar dari master kecil yang membuat Feng Hao dia kesal. Master, kalau begitu resep-resep ini nggak ada gunanya lah. Dikatakan tidak ada gunanya, membuat master kecil dia berujar, "Hei, bagaimana bisa ada murid yang dungu sepertimu sih?" Master kecil dia juga menyarankan agar Feng Hao membuat salah satu obat yang bernama Shudan. Walaupun ya memang tidak sehebat eliksir, tapi ya itu sudah lebih dari cukup untuk Feng Hao. Maka dari itu di sini Feng Hao dia mencoba fokus untuk mencari resep membuat obat yang bernama Shudan itu. Dan ya aku menemukannya. Dan ketika Feng Hao mau mengkonfirmasinya lah, master kecil ia udah hilang gitu aja. Lagi-lagi dia hilang begitu saja. Udah seperti hantu. Baiklah, aku akan pergi ke pasar untuk membeli bahan-bahannya, ujar dari Feng Hao. Dan benar saja, keesokan harinya
Feng Hao dia pun pergi ke pasar dan dia pergi ke tempat di mana toko penjual bahan-bahan herbal. Bos, aku cuma punya 50 emas nih. Apakah aku bisa mendapatkan 3 rumput roh dan juga 2 kaki tikus api? Ujar dari Feng Hao kepada seorang pedagang. Ya, anak muda. Seharusnya ini semua berharga 80 emas. Tapi ya karena kau sangat kurus, baiklah aku akan menjualnya kepada dirimu, ujar seorang pedagang. Namun di sela-sela Feng Hao sedang berbelanja, ada seseorang yang berujar, "Yo, bukankah ini adalah tuan muda keluarga Feng?" Ujar seorang bocah cebol bersama dengan 4 orang kang pukul miliknya. Dan melihat Feng Hao yang sedang berbelanja bahan-bahan herbal membuat si cebol dia berujar, "Cih, pantas saja kau sedang pergi keluar. Kau benar-benar putra keluarga Feng yang telah ditelantarkan." Ujar si cebol yang bernama Yang Kui. Namun melihat keributan yang dipancing oleh bocah tengik itu sempat membuat para bocah-bocah yang ada di sekitaran pasar mereka mulai tertarik dengan apa yang akan terjadi dengan mantan tuan muda keluarga Feng ini. Namun untuk Feng Hao, doi yang telah cukup berlatih keras dan merasa kalau dirinya cukuplah untuk menghajar si cebol ini, membuat dirinya memprovokasi dengan berujar, "Hei, ada banyak orang nih. Aku cuma mau tanya, apakah kalian tahu di mana tempat untuk menjual tali? Karena ya cukup berbahayalah membawa seekor binatang untuk berjalan-jalan dan tanpa diikat," ujar dari Feng Hao yang membuat si cebol tengik. Dia benar-benar kesal karena dirinya tahu kalau dirinya lah yang diejek oleh Feng Hao sebagai hewan ternak. Dan itu membuatnya murka. Kau pikir kau siapa? Sekarang berani-beraninya kau menantangku, ujar dari si cebol sebelum dia melancarkan tinjunya. "Pergilah kau ke neraka." Namun sayangnya setiap serangan yang dilakukan oleh si cebol dapat dihindari oleh Feng Hao dengan sangat amat mudah, seolah-olah ini hanyalah sebuah permainan biasa. Dan itu juga membuat para netizen, para bocah-bocah lainnya yang melihat mereka semua cukup terkesima. Hei, bagaimana bisa Feng Hao menghindari itu semua? Si cebol itu dia ada di tingkatan 4, tapi Feng Hao dapat menghindari setiap serangannya. Karena memang tanpa menggunakan tinju saja, di sini Feng Hao dia sudah lebih dari cukup untuk dapat membuat si cebol tengik itu untuk tersungkur dengan sendirinya. Cih, bagaimana mungkin? Bagaimana dia dapat melakukannya? Jelas dia hanyalah murid tingkat rendah, ujar dari si cebol. Namun untuk Feng Hao yang telah mempermalukan bocah tengik membuatnya berujar, tuan muda yang lebih baik kau lebih banyak menghabiskan waktumu untuk dapat mempelajari teknik dasar. Dan apa yang dikatakan oleh Feng Hao membuat mereka, para bocah-bocah yang yang melihatnya, mereka semua mentertawakan si cebol itu yang dapat dikalahkan oleh Feng Hao yang ada di tingkatan di bawahnya tanpa harus menggunakan tinju. Dan itu jelas membuat si cebol dia murka dan itu membuatnya berujar, "Semuanya, apa yang kalian lakukan? Cepat, hajar dia!" Ujar si cebol yang membuat kini 4 orang penjaganya mulai bergerak untuk dapat menghajar Feng Hao. Namun ada seseorang yang berujar, "Hei, tenanglah tuan muda yang, bukankah ini hanyalah sebuah pertarungan biasa sebagai perbandingan kekuatan saja. Kenapa kau harus sampai meminta bantuan?" Ujar seorang pria tua yang merupakan bapaknya Feng Hao yaitu Feng Chen. Namun tahu kalau ini akan repot karena bapaknya Feng Hao ada di tempat ini, membuat si cebol dia tahu kalau dia tidak bisa berbuat macam-macam. Dan itu juga membuatnya berujar, "Nyai paman, sepertinya aku terlalu impulsif. Baiklah, aku akan melanjutkannya setengah bulan lagi. Karena pertarungan ini telah usai, aku akan pergi," ujar dari si cebol kepada bapaknya Feng Hao. Namun untuk apa yang dia katakan kepada Feng Hao adalah, Feng Hao, ingat rasa malu ini yang kau berikan hari ini, aku berjanji akan membalaskannya 2 kali lipat. Ujar dari si cebol.
Dan untuk memenuhi ambisinya membalaskan dendam itu, si cebol ini dia meminta kepada bawahannya untuk bersiap. Persiapkan eliksir terbaik untukku. Karena setengah bulan lagi aku akan menghabisi bocah tengik itu di hadapan semua orang yang ada di kota ini. Ujar dari si cebol. Sedangkan untuk Feng Hao, dia berujar, ayah, apakah kau lihat dari awal tadi ayah? Haha, ya nak, Kau berani mengatakan hal-hal seperti itu. Ya, itu adalah sebuah kemajuan. Kau pasti akan mengejutkan semua orang 3 tahun lagi. Ujar bapaknya Feng Hao. Dan setelahnya Feng Hao dia pun kembali pulang. Kembali ke kediamannya. Dan setelah mengumpulkan semua bahan-bahan herbal yang memang dibutuhkannya. Di sini Feng Hao dia langsung pergi. Kembali menuju padang rumput dan kembali mencari di mana Master kecil berada. Master, apakah kau ada di sini? Dan ya, ada apa? Ini tengah malam, kau menggangguku saja, ujar dari Master kecil. Dan karena semua bahan-bahan herbal telah ada di tempat ini, di sini Feng Hao dia berujar, Master, aku telah menyiapkan semua bahan-bahan herbal untuk membuat obat Shudan itu. Lantas bagaimana cara membuatnya, Master? Lantas bagaimana proses membuatnya? Dan dengan keadaan setengah sadar, di sini Master kecil dia berujar, kenapa kau begitu rumit sih? Pengetahuan kalian benar-benar telah ketinggalan jauh. Bukankah kau telah punya buku resep di dalam tubuhmu? Farmakop itu ya kau tinggal memakannya saja. Udah itu aja. Hei, apa? Memakannya? Tapi bukankah semua bahan-bahan itu mentah, Master? Namun Master kecil dia udah hilang setelah dia menyuruh Feng Hao untuk memakan semua herbal-herbal itu. Dan karena tidak lagi memiliki pilihan lain, maka dari itu ya udahlah, dilalap, diulam, dicomot, dimakan mentah-mentah semua herbal-herbal itu, walaupun ya rasanya ala kadarnya. Namun setelah memakan semua bahan-bahan herbal itu, di sini Feng Hao dia fokus untuk merasakan ada sesuatu yang terjadi di dalam tubuhnya. Merasakan ada sesuatu yang mengalir lancar seperti sebuah aliran yang saling menutupi sebelum tubuhnya terbakar dengan penuh energi yang akan membuat Feng Hao step by step akan menjadi lebih kuat lagi. Dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye, thank you. Sorry nih agak sedikit ya, you know lah. Ada sedikit improvisasi di dalam video untuk menghindari kopi kanan dan juga this momon dan juga dolkun. Jadi ada sedikit modifikasi lah. Jadi ya sorry. Wah, dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye, thank you.